Isyana tertawa dan berkata, "Tuanku, tidak perlu terlalu banyak tekanan. Victoria meninggal karena usia tua bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Lagi pula, siapapun yang hidup paling lama adalah pemenang sejati." Tama menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tatapan cerah, "Tidak mungkin. Jika Victoria dibiarkan mati karena usia tua secara alami, itu terlalu murah untuknya. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ketika Adi baru saja meledakkan dirinya, aku melihat seorang wanita bersembunyi di dekatnya. Wanita itu telah bersembunyi sebelumnya, tetapi pada saat terakhir auranya terlihat, mungkin Earl lain dari Black Mamba, dan dia berada 3 meter dari pusat ledakan, jadi dia mungkin masih hidup." "Seorang wanita." Mendengar kata-kata Tama, Isyana berseru, "Tuan, apakah Anda masih ingat seperti apa wanita itu? Berapa umurnya, dan terlihat cukup baik, bukan?" Isyana mengangguk ringan, "Itu pasti Ariana, salah satu dari 4 Earl dari Black Mamba." Tama bertanya dengan heran, "Apakah kamu tahu 4 Earl?" "Tahu beberapa." Isyana berkata, "Meskipun Victoria adalah satu-satunya yang bertahan sampai hari ini di Black Mamba, masih ada beberapa keturunan suku ayahku di dalamnya. Karena racun khusus yang disiapkan Victoria, mereka hanya bisa melayani Victoria selama beberapa generasi, tetapi mereka juga tahu bahwa aku masih hidup. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk memberitahuku, jadi aku memiliki pemahaman tentang situasi internal Black Mamba. Meskipun Black Mamba memiliki yang tertinggi status di antara 4 Earl kecuali nama Victoria, tetapi faktanya, sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan sumber daya material dari Black Mamba semuanya ada di tangan rumah 5 komandan militer, dan rumah 5 komandan tentara, tanpa pengecualian, semuanya dari keluarga Zack, yaitu keturunan keluarga asli Victoria. Victoria kuat, bisa hidup selamanya, dan memiliki gaya akting yang sangat kejam, jadi selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan, yang pada dasarnya dikelola oleh keluarga Zack. Victoria setia." Saat dia berbicara, Isyana melanjutkan, "Adapun 4 Earl dari Black Mamba, mereka adalah Adi, Chris, Ariana, dan Bisma. Di antara mereka, Adi adalah yang terkuat, dan Ariana adalah yang paling kuat. Itu adalah satu-satunya wanita, mungkin yang dilihat Tuan Muda sebelum Adi meledakkan dirinya. Chris telah dibunuh oleh bawahan Tuan Muda sebelumnya, dan Adi terpaksa meledakkan dirinya hingga mati oleh Tuan Muda hari ini. Jika Ariana juga terluka parah, 4 hitungan Black Mamba akan membunuh 3 dari mereka di tangan Tuan Muda." Tama berkata, "Aku tidak tahu apakah Ariana masih hidup. Jika dia sudah mati, tidak apa-apa. Jika dia masih hidup, mungkin dia akan menemukan kesempatan untuk memberitahu Victoria." Lagi pula, Tama berjuang untuk bangun, tetapi merasa tubuhnya masih tidak dapat menggunakan kekuatannya. Isyana buru-buru menekan bahunya, dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda, ledakan diri Adi adalah begitu kuat. Apakah Ariana masih hidup? Semuanya tidak diketahui. Selain itu, bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia pasti terluka parah. Situasinya mungkin tidak jauh lebih baik daripada Tuan Muda. Aku yakin tidak akan ada kesempatan untuk melapor ke Victoria sebentar lagi." Tama berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita masih tidak bisa menganggap enteng. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, kita harus menemukannya secepat mungkin." Setelah itu, dia melihat pada Isyana dan berkata, "Nona, tolong pinjami aku ponselmu." Saat ini, sebuah lembah beberapa kilometer jauhnya dari Cempaka Villa, Johan, Devano, Duncan, dan keluarga Hermawan termasuk Raya telah mencari di seluruh lembah. Semua orang mencari begitu lama, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan keberadaan Tama. Hati mereka menjadi semakin cemas,
dan mereka bahkan memiliki firasat buruk jauh di dalam hati mereka. Lagi pula, kekuatan ledakan itu memang terlalu besar, dan sosok di tengah jelas merupakan sisa-sisa tubuh manusia setelah ledakan. Dengan ledakan yang begitu kuat, akan sulit untuk bertahan hidup jika ada orang lain di sekitarnya. Meskipun mereka semua tahu bahwa Tama sangat kuat, tetapi dalam menghadapi ledakan yang begitu kuat, tidak ada yang yakin apakah Tama dapat selamat dari ledakan tersebut. Bertentangan dengan perasaan orang lain yang semakin putus asa dan berat, Dunchan merasa semakin berharap setelah pencarian berulang kali tidak berhasil. Saat ini, Raya sudah sedikit hancur. Dia tiba-tiba duduk di tanah dan menangis dengan keras, yang tiba-tiba menarik perhatian orang lain. Semua orang bergegas maju untuk menenangkan Raya meskipun suasana hati Johan juga berat. Dia adalah orang pertama yang berkata, "Nona, jangan terlalu khawatir, mungkin Tuan Renza adalah pria yang beruntung dengan wajah alami." "Ya, Nona." Meski mata Devano merah, dia tetap berusaha menghiburnya. Selama tidak ada bukti jelas bahwa Tuan muda dalam bahaya, itu membuktikan bahwa masih ada harapan untuk segalanya. Raya tahu bahwa mereka semua dalam bahaya. Itu hanya untuk menghibur diri sendiri. Nyatanya semua orang tidak dapat menemukan keberadaan Tama, dan mereka semua sangat bingung dan sangat sedih. Tetapi aku menjadi orang pertama yang tidak dapat menahan diri. Dunchan melangkah maju saat ini, dan berkata kepada semua orang dengan wajah tegas, "Semuanya, jangan terlalu pesimis untuk saat ini. Dari sudut pandang saat ini, aku pikir Tuan Renza memiliki peluang yang sangat tinggi untuk bertahan hidup." "Apa?" Dunchan dengan tenang menganalisis. "Pertama-tama kamu harus berpikir jernih tentang satu hal. Kita tidak boleh pesimis karena kita tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Renza. Sebaliknya, kita harus sedih karena kita tidak dapat menemukannya. Aku merasa beruntung." Berbicara tentang ini, Dunchan berkata lagi, "Pikirkan semuanya, ledakan barusan begitu dahsyat. Jika kita menemukan keberadaan Tuan Renza di sini, bahkan jika dia masih hidup, aku khawatir dia hanya akan memiliki satu napas tersisa. Hanya karena kita tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Renza, kita juga tidak dapat menemukan tubuh Tuan Renza, jadi ini membuktikan bahwa kemungkinan pelarian sempit Tuan Renza sangat besar." Johan berseru, "Inspektur Dunchan, pusat ledakan ada barang-barang Tuan Renza. Hal-hal itu membuktikan bahwa Tuan Renza mungkin berada di pusat ledakan ketika ledakan terjadi, dan kita telah mencari di area yang begitu luas, tapi kita belum menemukan petunjuk apapun dari Tuan Renza. Bukankah ini suatu kontradiksi? Mungkinkah Tuan Renza dapat bersembunyi di tempat yang aman pada saat ledakan? Jika demikian, mengapa dia tidak menghubungi kita?" Dunchan berkata dengan serius, "Johan, kamu telah mengikuti Tuan Renza sejak lama. Sudah waktunya, kamu harus sangat jelas bahwa banyak metode Tuan berada di luar pemahaman orang dewasa kita. Tuan masih bisa menyelamatkanku, jadi kita tidak boleh menggunakan akal sehat untuk melihat apa yang terjadi hari ini. Apakah menurutmu Tuan Renza mungkin berada di tengah ledakan saat ledakan terjadi, jadi dia akan berada dalam bahaya? Lalu mengapa kamu tidak mengubah jika Tuan Renza memiliki apa artinya bisa menahan ledakan, dan pada saat ledakan, benar-benar menempatkan dirimu di zona aman?" Johan berkata dengan mata, "Inspektur Dunchan, aku tidak ingin menghadapimu. Aku juga tidak ingin menghadapimu kontradiksi. Hidupku diberikan oleh Tuan Renza. Jika Tuhan dapat membuat Tuan Renza aman dan sehat, aku tidak akan ada hubungannya dengan kematian mendadak di tempat." Pada titik ini, Johan tersedak dan berkata, Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi di hatiku, dan aku takut sesuatu akan terjadi pada Tuan Renza." Semua orang mengangguk mengerti, tetapi mereka semua merasakan hal yang sama, berharap Tama akan baik-baik saja, tetapi mereka semua takut sesuatu akan terjadi padanya. Pada saat ini, ponsel Johan tiba-tiba berdering.
Dia dikejutkan oleh dering telepon, dan berkata, "Bukankah sinyalnya diblokir?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.